Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Senang sekali saya Madwi Aryani kembali menyapa teman-teman semua di Elektoral Podcast edisi ke-38. Hari ini istimewa sekali telah hadir bersama saya dari Bawaslu Kota Blitar ada Ibu Sarwi Ruci. Siap. Selamat datang Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Harus sehat. Mungkin sebelum kita mulai, Bu Ruci berkenan untuk memperkenalkan diri kepada netizen, teman pemilih semua, Bu, tentang bidang kerja jenengan di Bawaslu Kota Blitar. Siap, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Sarwi Ruci, saya anggota Bawaslu Kota Blitar, mengampu Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Saya menyapa kepada masyarakat seluruh Indonesia. Baik. Kalau di bidang hukum Bawaslu sendiri, Bu, sekarang apa yang sedang dikerjakan dalam waktu dekat ini? Kalau divisi hukum ini karena ini memang non tahapan ya, jadi kita sering sekali mengadakan diskusi. Jadi kalau dari provinsi itu ada diskusi hukum, itu dilakukan tiap Selasa, itu jadi minggu pertama dan minggu ketiga. Kita mengupas masalah-masalah hukum yang terjadi selama tahapan. Jadi sambil evaluasi ya. Iya. Kemudian kalau di kabupaten kota, karena kemarin itu ada penguatan kelembagaan yang ada di Bawaslu dan Kota Blitar itu mendapatkan satu tema pilot project yaitu akuntabilitas keuangan. Tetapi kalau Korwil 2 itu untuk kita itu mendapatkan tema tentang literasi demokrasi. Otomatis kalau ada literasi demokrasi itu di divisi hukum itu tentunya yang pertama adalah mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan hukum. Yang kedua kita audiensi dengan stakeholder terkait. Kalau di literasi demokrasi itu kita ada audiensi itu dengan cabang dinas pendidikan, kemudian Kemenak, kemudian Bagas Bangpol. Kenapa itu? Karena memang untuk ini fokus kita pada pemilih pemula. Jadi kalau misalnya tingkat SMA itu kan yang mengampu kan cabang dinas, kemudian untuk MA dan pondok pesantren itu yang mengampu Kemenak. Jadi kita koordinasi dengan dua stakeholder ini. Kemudian untuk Bagas Bangpol kita juga mengadakan perjanjian kerjasama itu lebih ke pendidikan politik atau pendidikan demokrasi. Itu ya kalau divisi hukumnya. Tema kita hari ini adalah ini ya Bu, kita menjaga hak pilih bersama. Iya. Dan ini hubungannya dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Nah, bagaimana sih Bu pemeran Bawaslu sendiri dalam mengawasi proses pemutaran data pemilih berkelanjutan ini? Kalau untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini memang juga pengampunya saya, yaitu di divisi HP2H ya, itu di pencegahan. Jadi kalau untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 itu peran Bawaslu itu ada 4, yaitu yang pertama pencegahan, yang kedua itu uji petik, yang ketiga pengawasan langsung, yang keempat berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Pengawasan partisipatif kalau di Bawaslu kan pengawasan, jadi kalau Parmasnya itu cenderung ke pengawasan partisipatif. Untuk pencegahan sendiri itu yang dilakukan adalah koordinasi. Tetap ya, karena ini non tahapan, jadi isinya koordinasi dengan stakeholder. Kalau di bidang kependudukan atau terkait dengan data pemilih, maka koordinasi kita dengan yang pertama KPU jelas, yang kedua itu Dismeduk Capil, kemudian Pengadilan Negeri, ini terkait dengan narapidana yang dicabut hak pilihnya, kemudian Lapas, Polresta, kemudian Kodim itu berkaitan dengan alih status, apakah dari sipil menjadi TNI Polri ataukah dari TNI Polri kemudian sudah Porna. Itu kan alih status itu kan mempengaruhi hak pilihnya. Kemudian
dinas sosial berkaitan dengan disabilitas. Jadi kelurahan jelas sampai RT, RW, kemudian kecamatan. Itu di pencegahannya. Pengawasan langsung itu seperti yang kita lakukan pada saat KPU melakukan coktas, otomatis kita juga membersamai untuk pengawasan langsung terkait dengan coktas yang dilakukan oleh KPU. Kemudian uji petik itu dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Jadi uji petik itu ada 2, langsung ke masyarakat, kemudian juga ke dinas ke kelurahan, kemudian ke kecamatan terkait data TMS, kemudian data pindah gitu. Kemudian kalau terkait dengan pengawas partisipatif, kita sosialisasi ke kampus, ke sekolah, kemudian ke OKP dan Ormas. Itu. Gitu. Dan dalam ini Bu, dalam rangka pemutakhiran data pemilih ini, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan data tersebut valid dan tetap akurat sepanjang waktu? Oke, sebelum jawab saya minum boleh, dulu. Boleh, monggo. Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan data pemilih itu akurat atau enggak gitu ya. Yang pertama, kita melakukan pengawasan pada saat KPU melakukan rapat pleno terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, baik itu triwulan 2 dan triwulan 3 yang kemarin sudah dilakukan. Dari data yang dikeluarkan oleh KPU itu kita cross check, kita sandingkan dengan data yang kita dapat dari stakeholder, misalnya dari kelurahan, dari kecamatan, kemudian dari teman-teman ketika uji petik. Apakah data itu sudah sesuai atau belum? Yang pertama TMS misalnya. Apakah penduduk yang meninggal itu sudah dicoret dari DPTB atau belum? Kemudian data pindah masuk dan pindah keluar. Apakah sudah dikeluarkan dari awal, tempatnya awal tadi? Jika pindah keluar ya, apakah sudah dicoret dari data yang awal? Atau kalau pindah masuk, apakah sudah dimasukkan ke dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Itu yang kita harapkan. Dari data itu yang kita sandingkan itu kita memperoleh data yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, kita membuka posko layanan, posko pengaduan masyarakat. Kita harapkan bahwa masyarakat yang belum masuk ke dalam daftar pemilih berkelanjutan itu bisa mengadukan ke Bawaslu, Bawaslu nanti koordinasi dengan KPU sehingga orang tersebut bisa dimasukkan ke data pemilih berkelanjutan yang selanjutnya. Itu. Ada Ibu sebutkan TMS ya, apa itu TMS mungkin biar TMS itu tidak memenuhi syarat, jadi daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal. Kalau meninggal kan berarti tidak memenuhi syarat, harus dicoret. Kemudian alih status misalnya, dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri. Anggota TNI atau Polri itu kan tidak mempunyai hak pilih, berarti kan juga harus dicoret. Nah itu, yang tidak memenuhi syarat itu biasanya dari alih status, kemudian dari pindah. Jadi misalnya pindah domisili misalnya dari Blitar kemudian pindah ke Malang, otomatis kan dia harus dicoret dari DPT-nya Kota Blitar atau nanti dimasukkan sama KPU dari Malang untuk dimasukkan ke daftar pemilihnya. Bu, mengapa pemutakhiran data pemilih ini PDBB ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini begitu penting untuk hak pilih masyarakat di Kota Blitar? Karena penduduk itu kan datanya kan bertambah dan berkurang. Kalau misalnya pada saat penetapan DPT kemarin sampai saat ini triwulan ketiga pasti ada perubahan yang terkait dengan data pemilih. Yang mempengaruhi itu adalah satu, pemilih baru. Kita kan tahu bahwa adik-adik yang misalnya pada saat ini usianya 17 tahun pada masa sekarang, pada setelah pemilihan kemarin ya, pilkada kemarin sampai sekarang lah misalnya, itu kan banyak anak-anak yang usianya 17 tahun. Nah itu kan belum mempunyai hak pilih pada saat pilkada kemarin. Tetapi nanti pada saat pemilu lagi tahun 2029 itu kan mereka punya hak pilih lagi. Kenapa PDPB itu sangat penting?
Dan kenapa PKPU itu menentukan bahwa di kabupaten kota itu tiap 3 bulan sekali harus melakukan rekapitulasi. Diharapkan bahwa data itu menjadi lebih akurat karena setiap 3 bulan itu bahwa perubahan data itu tetap direkap sehingga tidak menumpuk pada akhir ketika kita mau tahapan lagi. Nah, data ketika jangka waktunya misalnya 3 bulan itu kan datanya lebih akurat karena setiap 3 bulan diperbaharui, sehingga itu diharapkan data-data misalnya data pemilih pemula kemudian itu bisa dimasukkan ke dalam periode yang kedua misalnya, pemutakhiran data pemilih yang kedua. Kemudian dari kemarin ya, Juli, Agustus, September. Kemudian ini kan September, Oktober, November, Desember. Itu kan ada lagi pemilih pemula lagi. Nah, itu dimasukkan lagi. Nah, akhirnya sedikit-sedikit akhirnya kan lebih akurat. Kemudian data meninggal, orang meninggal. Itu juga dicoret dari pemutakhiran data pemilih yang triwulan ketiga, triwulan keempat, dan seterusnya. Jadi data itu lebih akurat karena yang dikerjakan tidak langsung banyak gitu, jadi sedikit-sedikit tapi kalau jangka waktunya itu sedikit, akhirnya kan KPU dalam mengerjakannya kan lebih ringan dibanding dengan kalau gelontoran beberapa tahun baru. Nah itu kan akhirnya banyak data-data yang istilahnya bahasa Jawanya kelendran gitu ya. Apalagi untuk Kota Blitar yang sangat dinamis ya Bu ya, banyak perantau datang, banyak yang keluar dari Blitarnya gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin Ibu Ruci bisa ceritakan bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan KPU dalam rangka pemutaran data pemilih di Kota Blitar bagaimana Bu? Alhamdulillah untuk Kota Blitar itu kan antara KPU sama Bawaslu kita selalu berkoordinasi ya. Jadi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kalau misalnya KPU mau ke lapas misalnya, ya berkoordinasi dengan kita, sehingga kita bisa melakukan pengawasan langsung itu. Juga pada saat Coktas misalnya, kita juga bisa melakukan pengawasan langsung. Kemudian terkait misalnya data meninggal ataupun data pemilih pemula ataupun alih status, kita koordinasi, kita berikan imbauan yang pertama. Imbauan itu sebenarnya kita mengingatkan, misalnya kalau 3 bulan sekali itu harus ada rekap misalnya. Kemudian saran perbaikan misalnya. Saran perbaikan itu kita berikan ketika kita mendapatkan data itu belum masuk ke triwulan 2. Kita harapkan bisa dimasukkan ke triwulan 3 seperti itu. Hak pilih ini kan ini ya Bu, diatur dalam undang-undang bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat memiliki hak pilih. Nah, bagaimana Bawaslu sendiri mendukung terpenuhinya hak tersebut, Ibu, untuk dimiliki oleh setiap warga negara yang berhak memilikinya? Iya. Kalau Mbak Retno pernah mendengarkan Mars Bawaslu, itu salah satunya itu adalah menjaga hak pilih di seluruh negeri. Itu adalah komitmen kita, komitmen dari Bawaslu bahwa one man, one vote, satu orang mempunyai satu suara. Siapapun dia, harga suara itu sama, baik petani, guru, profesor, anak yang baru usia 17 tahun, itu kan nilainya sama. Itu kita harapkan bahwa semua itu terjaga dan mendapatkan haknya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Yang pertama, kita kalau sesuai dengan Perbawaslu, kita melakukan identifikasi data pemilih. Jadi dari setiap kelurahan kita identifikasikan kira-kira ada potensi kerawanan enggak di daerah itu. Misalnya terkait dengan disabilitas. Apakah disabilitas pada saat pilkada dan pemilu kemarin benar-benar diakomodir oleh KPU atau tidak? Itu. Kemudian dari data disabilitas misalnya, apakah disabilitas itu sudah masuk ke dalam daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau tidak? Itu yang pertama. Jadi kita mengidentifikasi data pemilih yang ada di Kota Blitar. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, kita
ada posko aduan masyarakat terkait PDBB. Kemudian yang ketiga, kita juga ada podcast. Jadi untuk kayak seperti ini kan kita sosialisasi ya. Betul. Sosialisasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian yang keempat, kita sosialisasi ke masyarakat. Itu bisa organisasi masyarakat, kemudian organisasi mahasiswa, kemudian bekerja sama dengan kampus-kampus, kita juga sosialisasi, kemudian juga ke sekolah-sekolah terkait pemilih pemula. Kita harapkan apa? Kita harapkan bahwa masyarakat itu paham bahwa pada saat nanti di pemilu yang akan datang, kalau pemilih pemula dia akan mempunyai hak pilih. Nah, itu kita harapkan mereka lebih proaktif ya, sehingga tidak menunggu bahwa aku nanti menjadi pemilih apa enggak. Tapi ketika anak proaktif, dia akan bertanya, aku sudah masuk di dalam daftar pemilih atau belum ya kira-kira. Nah, seperti itu yang kita harap. Nah, kalau tadi Bu Ruci cerita ya Bu tentang yang dilakukan Bawaslu selama pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah, tantangan apa saja sih Bu yang dihadapi Bawaslu selama melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan tersebut? Tantangannya apa ya? Karena pada saat ini mungkin sama saja ya. Sebenarnya semua instansi pun juga sama. Karena ada Mbak Evi itu kan jadi akhirnya ada efisiensi ya. Mbak Evi. Jadi kalau misalnya kita mengadakan sosialisasi, kita mengadakan uji petik, kemudian pengawasan langsung gitu ya. Kemudian apalagi ya kurang satu ini pencegahannya itu koordinasi ya terkait dengan pencegahannya. Kita melakukannya non budgeter. Jadi semuanya kita lakukan tanpa ada anggaran. Itu sebenarnya bukan tantangan sih. Ya tantangan ya, dikatakan tantangan juga gimana ya, kita sudah berkomitmen untuk, kalau di KPU kan integritas 24 jam. Kalau di Bawaslu itu kan kerja penuh waktu. Jadi ya mau nggak mau kita memang harus melakukannya. Jadi dikatakan tantangan juga tantangan, tapi itu memang hal yang harus dilakukan. Mungkin kalau di Kota Blitar karena secara geografis enak ya, maksudnya wilayahnya juga nggak begitu besar gitu, itu ya kalau mau ngeluh sungkan sama yang lebih gede ya Bu ya, sungkan sama kabupaten kota yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau terkait itu kita melakukan dengan maksimal gitu ya. Apalagi uji petik itu Jatim, Bawaslu Jatim itu mempunyai target. Jadi ada jumlah yang harus kita lakukan gitu ya. Untuk uji sampelnya itu harus ada jumlah yang harus kita, ada target jumlah yang harus kita penuhi gitu. Jadi itu memang harus kita laksanakan dengan maksimal. Kemudian kalau tantangannya apa ya? Dari segi SDM Bu, apakah Bawaslu memiliki SDM yang cukup? Kalau SDM mau nggak mau semuanya harus kita gerakkan. Jadi karena kalau sama saja ya, antara Bawaslu sama KPU kan sama, kolektif kolegial. Jadi untuk misalnya uji petik gini, ya semuanya turun gitu. Jadi nggak hanya staf HP2H saja yang turun. Kalau di Bawaslu memang gitu. Jadi memang dari semuanya, kalau misalnya kita mau uji petik, kita bagi menjadi 3 tim. Jadi Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sanan Wetan sesuai dengan korwilnya. Kebetulan saya korwil Kepanjen Kidul. Kemudian Pak Ketua, Pak Roma itu korwilnya Sukorejo. Pak Ajis Kordif PPPS itu Sanan Wetan. Nah, dari sekretariat juga kita bagi menjadi 3. Nah, dari 3 itu nanti itu menjadi 3 kelompok, 3 tim.
yang akhirnya turun ke bawah semuanya, turun ke masyarakat. Jadi tidak terbagi-bagi divisi hanya ini Oh, aja, enggak. Semua ikut turun. Semua ikut turun, harus ikut turun. Kan kalau kerjanya di Bawaslu itu kan pengawasan ya. Jadi semuanya pada akhirnya juga harus melakukan pengawasan gitu. Kalau dikatakan tantangan, enggak lah. Kita istilahnya ya itu memang kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi intinya semua masih terhandle dengan baik ya Bu? Iya. Baik. Nah, bagaimana sih Bu cara Bawaslu mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hak pilih data pemilih mereka agar hak pilihnya itu terlindungi? Sama kayak kalau KPU melakukan bahwa bagaimana kita meminta masyarakat untuk misalnya cek DPT online atau gitu ya, apakah datanya sudah masuk ke dalam daftar pemilih berkelanjutan atau tidak. Itu yang kalau misalnya kita pengawasan partisipatif itu ya, kalau kita sosialisasi itu juga selalu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat harus aktif ngecek di data dirinya apakah masih masuk ke dalam daftar pemilih berkelanjutan atau enggak. Itu kan salah satu yang bisa kita lakukan. Betul. Kemudian kalau terkait dengan pemilih pemula, itu yang pertama bahwa ketika mereka sudah melakukan perekaman KTP, nah itu kan data itu nanti kan sampai ke Dispenduk Capil. Nah data dari Dispenduk Capil itu nanti kan tiap kabupaten kota kemudian kan berjenjang juga di instansi tersebut. Nanti sampai ke Mendagri, nanti juga bisa sampai ke KPU lagi. Jadi yang pertama cek DPT, kemudian perekaman KTP untuk pemilih pemula. Itu yang kita sampaikan pada saat kita melakukan pengawasan sosialisasi pengawasan partisipatif. Nah, menurut dengan ini Bu Ruci sebagai anggota Bawaslu Kota Blitar, apa manfaat jangka panjang dari pemutaran data pemilih berkelanjutan bagi demokrasi di Kota Blitar ini sendiri? Yang pertama adalah kalau manfaatnya, yang pertama adalah tentu menjaga hak pilih dari masyarakat. Dengan kita menjaga hak pilih dari masyarakat, kita harapkan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Jadi masyarakat itu diharapkan tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga pengawas partisipatif. Itu kalau dari Bawaslu ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat yang mengawasi itu nanti, jika masyarakat aktif mengawasi, itu nanti maka pelaksanaan demokrasi itu akan semakin baik gitu. Semakin banyak mata yang mengawasi perjalanan demokrasi, dan semakin banyak telinga yang mendengarkan aspirasi masyarakat, yang mendengarkan pelanggaran yang ada di masyarakat, itu nanti akan menjadi lebih terawasi, menjadi lebih transparan, menjadi lebih akuntabel, lebih stabil, lebih integritasnya juga lebih terjaga. Kita berharap bahwa posko aduan masyarakat yang ada di Bawaslu itu bisa menjadi wadah bagi masyarakat ketika masyarakat menemukan pelanggaran, menemukan kesalahan dalam tahapan-tahapan ataupun masukan-masukan untuk demokrasi di Indonesia, di Blitar khususnya itu. Nah, pesan Bawaslu sendiri apa Bu untuk masyarakat Kota Blitar agar dalam pemutaran data pemilih ini? Pesan yang kami sampaikan kepada masyarakat adalah satu, berperan aktif ketika ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ketika misalnya KPU melakukan coktas ataupun Bawaslu melakukan uji petik, kita harapkan kerjasama dari masyarakat sehingga kita mendapatkan data-data yang lebih akurat. Itu. Baik, menarik sekali. Jadi pemutaran data pemilih ini penting ya Bu untuk masyarakat memastikan mereka tercantum dalam data pemilih, iya, agar hak pilih mereka dapat digunakan gitu. Iya. Nah, sebelum kita tutup Ibu, apakah ada ini yang ingin disampaikan pesan-kesan dari Ibu Bu Ruci sendiri untuk masyarakat Kota Blitar? Untuk masyarakat Kota Blitar yang ada di manapun berada, kita harapkan mari kita bekerja sama, mari kita menjaga hak pilih kita masing-masing,
Dan jika masyarakat Kota Blitar ada yang namanya belum masuk ke dalam daftar pemilih berkelanjutan, bisa datang ke KPU atau bisa datang ke Bawaslu. Kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin sehingga hak pilih Anda tetap terjaga dan tetap terlindungi. Baik. Ya, jadi ini teman-teman bisa datang ke KPU dan Bawaslu. Bawaslu di mana Bu alamatnya? Bawaslu di Jalan Tanjung 109 Blitar. Jalan Tanjung 109. Teman-teman jangan lupa untuk datang ke Bawaslu Kota Blitar atau KPU Kota Blitar di Jalan Pemuda Sumbawa nomor 72, daerah Sanamenitan. Baik Ibu Ruci, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sama-sama. Semoga tidak kapok main ke KPU Kota Blitar. Ya. Sampai tunggu kedatangan selanjutnya di Elektoral Podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih. Teman pemilih semua, terima kasih atas atensinya, atas dukungannya. Sampai jumpa lagi di Elektoral Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan KPU Kota Blitar melalui kanal YouTube kami, melalui akun sosial media kami di KPU Kota Blitar, di Instagram, di X, di TikTok, dan di Facebook page. Sampai berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ruci, terima kasih Bu Ruci. Sama-sama, terima kasih.